Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kebetulan yang bertugas beberapa hari ini banyak yang pamit, oleh karena itu tetap kami isi. Pada kesempatan ini kami sampaikan tentang pertama konsep ukhuwah. Umat Islam yang ternyata berbeda-beda organisasi, kelompok, kadang-kadang dalam mengamalkan agama, terutama di bidang masalah furu', bukan pokok, furu' cabang. Untuk itu kita perlu memahami konsepnya, konsep ukhuwah. Pertama, kita mengetahui keragaman pelaksanaan ibadah. Ini bahasanya furu'. Satu contoh, waktu sholat subuh ada yang kunut, ada yang tidak. Kalau imam Syafi'i itu subuh harus kunut, yang lain tidak. Imam Syafi'i sendiri waktu ziarah atau ke tempat Imam Abu Hanifah waktu subuh, beliau tidak kunut. Sahabatnya tanya, Imam, mengapa kamu tidak kunut? Oh, biasanya kunut. Ya, saya menghormati Imam Hanifah, itu memang kalau subuh tidak kunut. Kemudian kalau bersinggungan laki-laki perempuan itu batal wudunya. Kalau di sini batal. Tetapi prakteknya waktu jamaah haji tidak mungkin, Pak, mesti segolan. Tahun berapa itu saya pas tawaf pakai ihram, tiba-tiba pundak saya dipegang wong priyanten putri. Kalau saya bantal akan wudu lagi, tidak mungkin gitu. Nah, ini namanya furu'. Dan di saat kita mengikuti, kita tidak. Jadi dalam masalah ini ada tanawul ibadah berbeda-beda, tapi masalahnya masalah yang furu', banyak sekali yang berbeda tapi itu tidak menjadikan masalah. Karena itu ada istilahnya begini, bukan 5 tambah 5 berapa, tetapi 10 itu tambahan berapa. 10 itu bisa 5 tambah 5, bisa 7 tambah 3, bisa 8 tambah 2. Tapi hasilnya tetap 10 gitu. Itu pemahamannya, supaya kita tidak kaget kalau ada perbedaan itu. Dan masing-masing tidak merasa paling benar. Karena para mujtahid, top-topnya ulama yang sudah punya kesempatan berwenang untuk berijtihad, mereka itu tetap berusaha sesuai dengan ilmunya, maka akan timbul istilah al-mukhti'u fil ijtihad lahu ajrun. Mujtahid yang berijtihad kok dianggap salah, itu baginya tetap mendapat pahala 1. Jadi walaupun dia keliru, dianggap keliru, tapi hakikat yang sebenarnya untuk mengetahui benar dan salahnya itu ada hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mukhti'u fil ijtihad lahu ajrun. Contoh yang sangat ekstrim pada zaman Nabi sendiri, waktu para sahabat diperintah ke kampung Bani Quraidah. Hei sahabat, kamu berangkat segera, nanti sampai di sana sholat asar. Tapi karena perjalanan jauh, ternyata belum sampai dusun Bani Quraidah, sudah datang waktu asar. Ternyata kelompok tadi berbeda pendapat.
Perintahnya Nabi sholatnya di Bani Quraidah kok belum sampai kampung sana kok. Nah ini sekarang sudah waktuin sholat. As-sholatu ala waktiha. Bagaimana? Akhirnya sebagian terus waktu sholat terus sholat walaupun belum sampai ke dusun Bani Quraidah. Nah, kemudian sebagian sudah sampai isya. Ngasarnya ya waktu isya itu. Jadi ini kemudian dilaporkan kepada Nabi. Jadi masing-masing yang satu berpegang teguh pada sholat itu pada waktunya, as-sholatu ala waktiha. Yang satu berpegang perintah Nabi. Jangan sholat asar sampai sampai Bani Quraidah nanti waktu asar gitu. Tapi karena perjalanan itu ternyata belum sampai Bani Quraidah sudah waktu asar, dan gambarannya kalau sampai kampung Bani Quraidah sudah habis maghrib gitu. Ini satu contoh. Yang kedua-duanya oleh Nabi ya tidak jalan, ya sudah, itu termasuk istihadnya mereka. Jadi perbedaan pendapat dalam ini sudah pernah terjadi pada zaman Nabi sendiri. Kemudian perkembangan zaman itu ternyata ada banyak masalah-masalah yang belum ada hukumnya. Jadi timbul masalah setelah perkembangan zaman. Pada masalah makanan itu kemudian mana yang diharamkan, pada itu minuman yang diharamkan jelas ono khamr dan sebagainya. Nah, sekarang timbul macam-macam makanan yang baru. Makanan baru itu ada yang menyebabkan gila atau menyebabkan mabuk. Nah, dari sini kemudian timbul ijtihad. Jadi perkembangan zaman tadi kemudian para ulamanya, para cendekia dalam masalah agama berusaha untuk menjuruskan. Walaupun bahannya berbeda, tetapi kalau memabukkan maka timbul istilah kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan menjadikan haram. Jadi ini satu contoh Bapak di dalam masalah agama, ya, terutama masalah furu' perkembangan itu yang sampai sekarang masih ramai itu masalah ini. Waktu ihram haji, padahal naik kapal terbang, dulunya hanya naik kapal laut di tempat tertentu. Nah, sekarang kapal terbang tempatnya kemudian sampai di bandara. Nah, disitulah kemudian timbul ijtihad. Tapi ada yang khawatir, maka ada yang ihramnya mulai dari Dono Hudan. Nah, ini satu contoh saja. Jadi masing-masing punya pendapat yang dalam arti berpegang teguh, yang penting bisa ihramnya itu benar. Ini. Oleh karena itu ini masalah perbedaan pendapat yang kemudian kita perlu benar. Oleh karena itu yang penting bagaimana perbedaan itu membawa keselamatan, yaitu karakter berukhuwah. Intinya adalah membawa keselamatan, salamah, warahmah dan barokah. Jadi apapun yang terjadi, bahwa ukhuwah itu harus menjadikan satu pedoman yang harus diwujudkan. Intinya bagaimana orang itu memulih keselamatan. Jadi dalam beragama itu ya bagaimana kita selamat. Dan yang kedua timbul kasih sayang. Jadi betapapun kita perbedaan pendapat, tetapi dalam kehidupan itu timbul rasa kasih sayang, saling memaafkan dan saling bisa membetulkan dengan cara yang baik. Dan yang ketiga tentunya adalah kondisi yang membawa barokah. Jadi barokah ini begini maksudnya, umat Islam yang banyak ini tentunya kondisinya berbeda-beda, tapi ada satu pedoman yang pokok. Jadi
bersyukur dalam keadaan kita menerima kenikmatan, kesenangan, dan bersyukur itu bisa saling kita dukung, dan bersabar dalam kita menerima ujian. Dan alhamdulillah di kalangan umat Islam pada umumnya sudah, ya walaupun prakteknya masih berbeda dalam satu tempat yang lain. Satu contoh, di waktu ada kematian kita saling takziah, kemudian ada yang sakit kita besuk, itu artinya. Kemudian ada dalam kondisi gembira, nah, kita saling mendukung, kita bersyukur. Itulah maksudnya bahwa di dalam karakter berukhuwah itu intinya adalah salamah, rahmat, dan barokah. Bagaimana dalam kehidupan umat Islam itu dalam keadaan yang selamat. Dari kita mulai dari RT, bagaimana keamanan terjaga, kemudian saling bergantian untuk menjaga, kemudian saling tolong menolong dan sebagainya. Itu adalah prinsip berkarakter ukhuwah. Jadi di dalam masalah agama ada bermacam-macam praktek ibadah, khususnya masalah-masalah yang furu'. Kalau pokoknya pada sholat zuhur yang 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tetapi dalam hal tertentu ada yang wiridnya banter, ada yang wiridnya pelan, ada yang dunganya keras dan sebagainya. Itu masalah furu'. Tapi yang pokok sama. Haji ya bulan Dzulhijjah, tidak haji kok lainnya itu namanya umroh. Nah, jadi ini sudah, kalau puasa Ramadan ya bulan Ramadan, tidak boleh dirubah. Dulu ada yang usul, ilmuwan usul supaya tidak berdasarkan haji itu di bulan Dzulhijjah. Enggak, tetap bulan Dzulhijjah itulah. Ini karena itu perbedaan itu misalnya masalah furu', masalah cabang, sehingga kita perlu memahami. Jangan ini kita tidak kemudian, pernah suatu saat saya memimpin jamaah haji, karena jaraknya karena di Cilacap itu jauh Pak, sampai di masuk kota Cilacap dengan kotanya itu masih lebih dari 90 km. Saya mengajak supaya nanti jamak, tapi ada yang berpendapat tidak bisa Pak, satu kota kok jamak. Satu kota. Iya walaupun satu kota, tapi jaraknya menurut hukum fikih itu ya 90 km sudah. Bahkan ada yang berpendapat yang penting sudah niatnya musafir itu boleh jamak itu. Tapi memang ada yang nekat begitu, ya sudah, daripada ramai terus kemudian ada ibu Pak sampun kersan pun sing badhe jamak kersane sing mboten kersane. Dan ini satu contoh saja. Jadi kami sendiri pernah mengalami begitu. Jadi menghadapi perbedaan pengamalan itu karena biasanya masalah tadi seperti kunut tidak kunut, wiridan keras ada yang tidak keras. Waktu haji senggolan pria wanita nek ini batal, enak kono ora batal. Kalau batal ya tidak mungkin tawaf, karena praktiknya tawaf itu mesti laki perempuan, mesti tidak bisa menghindari. Apalagi kita pakai ikhram. Pakai ikhram itu mesti kondisi untuk senggolan itu mesti. Bahkan di tahun senggolan saya malah dipegang pundak saya karena sek-sekan. Oh tak dulu lho kok wong wadon. Nah, ini satu contoh saja bahwa dalam hal memahami agama ini, karena itu hasil ijtihad itu walaupun salah sudah haknya tetap dapat ganjaran. Putusan terakhir ya nanti terserah pada Allah mana yang. Jadi yang penting kita sudah mengikuti pendapat dari ahlinya. Jadi pendapat pada ahlinya, bukan ngarang sendiri. Bukan ngarang sendiri, tapi kita berpegang pada pendapat-pendapat yang sudah diakui keabsahannya. Kami kira itu untuk bisa memahami supaya kita dalam beragama ini terjaga ukhuwahnya. Kiblatnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Lah kok dalam berbeda kemudian timbul cengkroh, dan kita akhirnya masing-masing juga berasa apa yang kita kerjakan adalah
untuk libtigoi mardotillah, untuk mencari ridho Allah. Kalau ada salah biasa dalam pekerjaan manusia itu ya plus minus tetap ada. Namun nawa itu kita mantapkan dalam hati kita dalam mengerjakan agama ini karena libtigoi mardotillah, untuk mencari ridho Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.